Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Viviana Eka Tangguh dari kelompok 4, ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian matematika sekolah. Pengertian matematika sekolah adalah bagian matematika yang diberikan untuk dipelajari oleh siswa sekolah atau formal, yaitu SD, SLTP, dan SLTA. Menurut Suharjadi, matematika sekolah adalah bagian atau unsur dari matematika yang dipilih antara lain dengan pertimbangan atau berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan mata kuliah ini adalah untuk mempelajari topik-topik esensial dalam matematika yang sering terjadi miskonsepsi di kalangan siswa, topik-topik esensial yang tidak dibahas di mata kuliah lain di perguruan tinggi, serta topik matematika yang bisa dijadikan pengayaan atau pilihan di tingkat sekolah. Sekian. Halo, perkenalkan saya dari kelompok 4. Nama lengkap Maria Yasinta Kondo, NIM 2209020. Dan ini saya menjelaskan tentang persamaan kuadrat, yang dimana persamaan kuadrat adalah persamaan polinom berderet dua bentuk umum. Persamaan kuadrat sebagai ax kuadrat kali ax kuadrat plus bx tambah c sama dengan 0, atau dalam bentuk fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c. Nah, x itu sebagai variabel, a sebagai koefisien kuadrat dari x pangkat 2, sedangkan b adalah koefisien linear dari x, dan c adalah konstanta. Ya, dimana faktorisasi itu kita melihat dari tabel. Nah, yang di sini tuh ada tabel tentang pertama syarat a sama dengan 1. Terus model PK-nya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Terus faktorannya ini x plus b, x plus x sama dengan 0. Terus ketentuannya b tambah x sama dengan b. Sedangkan akar-akarnya itu adalah x1 sama dengan min p. Nah, kita di sini akan karena di sini tadi pelajari tentang persamaan kuadrat kan ya. Jadi kita akan belajar tentang kuadrat di sini. Nah, terus akar-akar persamaan kuadrat itu adalah ax pangkat 2 tambah bx plus c sama dengan 0. Nah, merupakan nilai variabel x, sehingga persamaan kuadrat bernilai benar. Akar-akar suatu persamaan kuadrat maksimal ada 2. Yang pertama, a kurang lebih 1, a sama dengan 0, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sedangkan faktorannya itu adalah 1 per a buka kurung ax tambah b sama dengan ax tambah x sama dengan 0. Nah, terus ketentuannya ini adalah b tambah x sama dengan b, bx sama dengan ac. Sedangkan akar-akarnya adalah x1 sama dengan p, x2 sama dengan min x per a. Terus persamaan kuadrat ini adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum itu ada ax2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Terus dari nolnya itu berarti 0, a, b, c, sama dengan konstanta. Terus x-nya itu adalah variabel, dan variabel ini dari a sampai 0. Contohnya 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 5 sama dengan 0. 3x kuadrat min 9x sama dengan 0. x2 min 4 sama dengan 0. Nah, baik teman-teman, itu penjelasan saya tentang persamaan kuadrat. Sekian.
Oke. Oke, jadi baik, di sini saya menjelaskan di bagian B persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. ABC sama dengan konstanta, X sama dengan variabel, dan A sama dengan 0. Contoh yang pertama, 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. 3x kuadrat min 9 x sama dengan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Saya lanjut di bagian C, cara penyelesaian persamaan kuadrat. Dengan memfaktorkan, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan 0, sehingga dapat difaktorkan menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, di mana X1 dikali X2 sama dengan dan X1 plus X2 sama dengan B per A. Contoh yang kedua, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. X min 1 dikali X min 5 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X pangkat 1 sama dengan 1 atau X pangkat 2 sama dengan 5. Nah, di sini hasil kali akar persamaan kuadrat X1 dikali X2. Dari X1 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4 dikali AC per 2 kali A, dan min B min akar B kuadrat min 4A kali C per 2 kali AC, sehingga X pangkat 1 plus X kuadrat sama dengan C per M. Contoh yang ketiga, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan min kali min 6 per 1 sama dengan 6, sehingga menghasilkan dari X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Jadi baik, perkenalkan, nama lengkap saya Apolinaris Pia, biasa dipanggil Aris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi evaluasi tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Keterangan AB sama dengan koefisien atau A tidak sama dengan 0. X sama dengan variabel dan C sama dengan konstanta. Yang berikut jenis-jenis persamaan kuadrat. Secara umum persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Yang berikut cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, dengan menggunakan faktorisasi. Rumus umum faktorisasi atau persamaan kuadrat dengan menggunakan faktorisasi: AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana B di sini sama dengan hasil penjumlahan antara suku pertama dan suku kedua. C sama dengan hasil perkalian antara suku pertama dan suku kedua. Dan untuk contohnya, bentuk persamaan kuadrat faktorisasi: X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi langsung saja saya di sini menjelaskan contoh soalnya. Melengkapkan kuadrat sempurna, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 bisa kita jabarkan menjadi seperti berikut. X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Perhatikan contoh di bawah yang sudah saya siapkan. Bentuk persamaan kuadrat: X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 8X ditambah 6 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 8X
sama dengan min 6. X kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan min 6 ditambah 16. X kuadrat ditambah 4 dikali 2 sama dengan 10. X ditambah 4 sama dengan plus minus akar 10. X sama dengan akar 10 dikurang 4 atau X sama dengan min akar 10 dikurang 4. Yang berikut menggunakan rumus ABC yang ketiga. Jadi di sini langsung saja masuk ke contoh soal. Tentukan akar persamaan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Substitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan ABC. Yang perlu kita ketahui di sini x1 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC dibagi 2A sama dengan min 4 ditambah akar min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikurang min 5 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 4 tambah akar 36 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk x2 nya min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC dibagi 2A sama dengan min 4 dikurang akar min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 5 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 4 dikurang akar 36 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi akar persamaan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan min 1. Untuk contoh soal yang berikut, jenis-jenis persamaan kuadrat. Jadi langsung saja saya masukkan ke contoh soal. Berapakah akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0? Pembahasan. Ingat bahwa konstanta 18 bisa dibentuk oleh hasil perkalian antara 6 dan 3. Hal ini dikarenakan penjumlahan antara 6 dan 3 menghasilkan 9 atau nilai dari B. Dengan demikian berlaku x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0, di mana x ditambah 6 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 6 atau x sama dengan min 3. Jadi akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan min 6 atau min 3. Jadi sekian saja penjelasan materi evaluasi tentang persamaan kuadrat dari saya. Mungkin penjelasan materinya kurang jelas atau kurang melengkapi, mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih.